Salam saudara-saudara kasih dalam nama Yesus. Hari ini saya memberikan kekuatan. Ada berita kabar baik bagi kita di tengah pergumulan yang berat yang menekan hidup. Temanya adalah pergumulan berat menekan hidup. Adapun landasan firman Tuhan yang saya ambil adalah dari Mazmur 77 ayat 9. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Suatu pertanyaan dari kitab Mazmur. Sudah lenyapkah janji Tuhan? Saudara kasih dalam nama Yesus, dalam kondisi yang berat yang dialami oleh pemazmur tadi, seolah-olah Tuhan sudah melupakan janjinya. Saudara kasih dalam nama Yesus. Apalagi kita di tengah suasana yang pandemi seperti ini. Kita tahu tekanan berat dalam menjalani hidup. Bagaimana kita harus berjuang, survive, untuk menjalani hidup yang hampir 1 tahun lebih. Dan menjelang 2 tahun. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ingat, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa seorang anak manusia tidak akan mengalami masalah. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak berjanji selalu tidak ada hujan. Pasti ada hujan, ada matahari. Ada langit biru, ada langit kelabu, dan ada langit yang hitam. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan tidak berjanji bahwa Tuhan selalu memberikan hidup yang tenang dan nyaman hidup di dunia ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dari musuh. Mazmur 91. Tuhan berjanji untuk menjaga dan melindungi kita dari segala tekanan hidup. Tuhan menjaga, melindungi kita. Tapi Tuhan tidak katakan saya tidak akan berikan tekanan. Karena masalah itu akan ada selama kita hidup di dunia. Siapapun. Sekalipun dia presiden, sekalipun dia pendeta, pastor, uskup, akan mengalami hal tekanan berat juga dalam menjalani hidup. Jangan berpikir saudara kalau sudah seorang hamba Tuhan tidak punya tekanan yang berat. Pasti. Dan sebagai hamba Tuhan juga mengalami tekanan yang berat. Selama kita hidup pasti punya tekanan yang berat. Tapi ingat bahwa Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia menyertai kita di dalam tekanan berat ini. Dia selalu ada dalam hidup kita. Persoalannya berapa banyak orang yang mengalami masalah, mengalami tekanan berat itu, dia datang kepada Tuhan. Memang kadang-kadang kita sudah datang kepada Tuhan, Pak Pendeta, iya. Tapi Tuhan belum jawab. Itu semua ada ukuran daripada Tuhan. Kembali ukuran Tuhan dan melihat juga manusianya, saudara. Ada 2 perspektif. Yang pertama tadi saya katakan, menurut ukuran Tuhan. Yang perspektif yang kedua, melihat juga Tuhan melihat kemampuan manusia itu. Ya kalau iman seseorang itu semakin bagus, semakin tinggi, Tuhan juga akan bekerja jauh lebih besar. Tapi kalau orang itu tidak beriman, tidak datang kepada Tuhan, ya, hanya mengharapkan doa pendeta saja, ya bisa saja tidak terjadi perubahan. Oleh karenanya, jangan berpikir Tuhan meninggalkan janji kasih setianya. Tidak. Bahwasanya Tuhan itu selama-lamanya baik.
kasih setianya baik. Dia tidak pernah meninggalkan dan tidak terlambat pertolongannya. Oleh karenanya mari kita sebagai anak Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tentunya dengan iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Bukan hanya mengandalkan doa seorang pendeta. Apalagi pada hari ini. Ya jujur saja. Jujur saja. Kita sedang dibentuk dalam masa pandemi ini. Di mana dulu gereja-gereja, ya maaf ini saya katakan banyak dulu gereja-gereja senang pendetanya, senang sekali. Ya, apalagi gereja-gereja besar yang dikultuskan. Ya, pendetanya dikultuskan. Berharap tumpang tangan. Tumpang tangan dari seorang pendeta ini mujarab. Ya, pendeta ini sakti. Apa yang terjadi saudara? Dengan pandemi ini kita sulit mendatangi pendeta ini seperti itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Iman itu berdasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yaitu kepada Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari ada bukti. Jika kau datang berpengharapan kepada Tuhan, yakin. Bukan sekedar berseru, minta tolong, teriak, tapi imanmu harus dibangun. Imanmu harus dibangun. Imanmu. Teguhlah berpengharap kepada Tuhan. Ya. Dalam Yakobus, jangan bimbang, jangan berdua hati. Mujizat tiba-tiba langsung boom, tidak. Semua mujizat adalah karya Tuhan. Mujizat itu karya Tuhan, bukan pikiran kita, bukan ukuran kita. Mujizat itu karena kuasa Tuhan, ukurannya Tuhan, bukan ukuran otak kita. Wah, kalau saya sudah teriak berseru seperti ini, oh mujizat. Tidak saudara. Iman kita diuji dalam tekanan berat, masalah. Siapapun tidak terhindar, tidak ada yang kebal. Semua, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Semua presiden, semua mengalami tekanan berat dan masalah. Ya, punya masalah. Setiap orang punya kadar masalah masing-masing. Olehnya kita berharap kepada Tuhan. Jangan andalkan tumpang tangan oleh pendeta lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Berimanlah. Evaluasi diri kita. Apa yang menjadi dosa? Dalam kitab Yesaya, yang menjadi penghalang doa kepada Tuhan adalah dosamu. Dosamu. Mari kita perbaiki dosa, kita evaluasi. Sehingga iman kita betul-betul kita bangun kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat ukuran itu. Tuhan yang melihat ukuran itu. Dan Tuhan memberikan mujizat. Ya, jangan merasa diri kita benar. Mari kita evaluasi. Mungkin di dalam kita masih ada akar pahit, kecewa. Ya mungkin kita tidak berzina, tidak mencuri. Ya, kita mungkin pelayan Tuhan juga. Tapi kalau kita akar pahit masih ada, kecewa. Itu apa? Apalagi yang tukang kritik lagi. Aduh Tuhan. Tukang kritik, bahaya tuh. Bagaimana kita mendapat mujizat? Dikit-dikit mengkritik, dikit-dikit mengkritik. Ya. Kalau ada solusinya, ini kritik saja, udah. Nggak suka dia lihat, kritik. Nggak suka menurut presiden, dikritik. Saudara, seperti itu tidak Tuhan inginkan. Mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Beriman, kita evaluasi dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang biru, ya, selalu biru dan matahari terus bersinar. Tidak. Banjir juga bisa, gempa juga bisa. Tapi Tuhan menyertai kita. Apapun yang terjadi, mari kita berpengharapan pada Tuhan. Setiap orang ada masalah. Jangan merasa berat masalah itu. Oh karena saya, oh yang lain enggak. Oh semua sama. Semua sama. Menurut kadar yang Tuhan tahu setiap orang. Dan Tuhan tahu di mana letak iman seseorang. Jadi jangan merasa paling berat. Datanglah kepada Tuhan. Masih banyak orang yang lebih berat daripada kita.
mengalami penderitaan yang lebih berat. Mari berpengharap pada Tuhan. Percaya. Bukan pada manusia. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Oleh karenanya saudara kasih dalam nama Yesus. Tekanan berat ini. Mari. Matius 11 ayat 28. Yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ada ayatnya saudara, datang. Dan Tuhan memberikan kelegaan. Datang. Datang artinya bukan hanya sekedar datang ke gereja atau minta tumpang tangan pendeta. Tidak, datang imanmu kau bangun, imanmu. Datang kepada Tuhan. Datanglah kepada. Fokuslah kepada Tuhan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya yakin mujizat terjadi. Haleluya.